sebenarnya Pancasila itu yang harus pertama menerapkan pemerintah atau masyarakat sih? Jadi kan kalau alun-alun kan simbol masyarakat. Nah, Kenapa nggak di kantor wali kota atau mana itu? itu Iya, seperti pertanyaan telur sama ayam dulu mana. Tapi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Bangsanya ya. Kejadiannya oke. 17 Agustus 45. Baru besoknya mendirikan negara. Jadi negara itu administrasi itu baru Agustus 45 itu Pak ya. 18 Agustus itu administrasi, organisasi kekuasaan. Tapi bangsa itu malah udah lama sebenarnya. Iya, bangsa sebelumnya dibangun dulu. Dan kita kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu oke, resminya memang 18 Agustus. Tapi tidak resminya atau dijalankan secara filosofis. Ya sebelum itu terjadi sudah dijalankan Pancasila. Berarti yang benar itu yang dijajah bangsa Indonesia Pak ya, bukan negara Indonesia karena kan belum ada. Sebelum 45. Ya, jadi barangkali kita akan boleh bicara juga tentang bangsa dan negara, ibarat keris sama perangkone, ibarat dompet sama isinya. Sampean pilih isi dompet apa dompetnya. Nah, itu nanti kita akan buka pidato Bung Karno 17 Agustus tahun 61, judulnya Resubim. Bung Karno menjelaskan tentang bangsa dan negara, tentang proklamasi dan deklarasi, tentang peristiwa 17 Agustus dan 18 Agustus. Berarti proklamasi dan deklarasi itu berarti diksi proklamasi itu dipilih dengan pertimbangan yang mendalam berarti Pak ya, bukan sekedar ya supaya beda sama Amerika aja Pak. Ya nampaknya begitulah. Jadi nanti terasa ada sesuatu yang agak beda diksi dan terminologi yang dibangun Bung Karno tentang proklamasi dan deklarasi. Kan kalau Amerika pakai deklarasi. Declaration of Independence. Ya. Kalau Karl Marx pakai manifesto. Manifesto komunis. Apa Blitar ini kan dapat gelar nama Bumi Bung Karno kan, terus Bumi Bung Karno. Bumi Blitar, Bumi Bung Karno. Terus niki kan tentu ada Bung Karno hanya jadi brand Pak. Nah kalau kita membahas Bung Karno ini kan beliau punya banyak sekali gagasan kebangsaan, dan salah satu gagasan terbesar beliau adalah tentang Pancasila. Ya. Dan di Blitar ini kan termasuk, saya nggak tahu bagaimana daerah lain, tapi memang ada usaha-usaha untuk selalu mengingat Pancasila dan mengingat Bung Karno, terutama memasuki bulan Juni itu adalah kalau di Kota Blitar dikenal dengan istilah Gerbek Pancasila. Yang Gerbek Pancasila sudah menjadi programnya Pemkot Pak ya itu ya. Kalau di kabupaten ini juga sedang berusaha untuk membuat yang serupa. Ini kalau Pak Budi melihat agenda Gerbek Pancasila ini bagaimana sejauh ini? Sebuah usaha yang bagus, yang luar biasa antara masyarakat dan pemerintah. Ketika pemerintah Kota Blitar itu setahu saya mengadopsi acara ini tahun 2001 Pak ya. Jadi kalau sekarang itu setelah telah mencapai tahun yang ke-24 ya kalau kita di mengadopsi itu maksudnya berarti dari masyarakat awalnya. Masyarakat. Jadi yang saya tahu acara ini adalah diciptakan oleh masyarakat. Yang basisnya atau home base-nya itu markasnya itu di rumah Bung Karno yang kita kenal sekarang dengan Istana Gebang. Istana Gebang. Ya, Istana Gebang. Jadi keinginan masyarakat itu apa sih? Keinginan masyarakat ya melihat sejarah dengan lebih dekat, dengan lebih seimbang dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi beberapa tokoh sepuh ini masih sangat percaya bahwasanya lahirnya Pancasila itu ya di 1 Juni itu, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan 1 Juni itu hari lahirnya istilah Pancasila. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga lahirnya yang diakui adalah tanggal 18 Agustus 45. Nah, Gerbek Pancasila itu sendiri di awal-awal ketika belum diterima pemerintah ya
Ya kebetulan saya adalah orang yang lahir besar di dekat makam Bung Karno itu. Betul. Jadi ketika teman-teman budayawan yang menginisiasi budayawan seniman budayawan itu Pak ya. Jadi tahun taruhlah awal-awal reformasi lah. Iya. Jadi itu belum diakui oleh pemerintah. Teman-teman budayawan bikin ya macam arak-arakan yang orang aja nggak paham ini apa loh. Swadaya berarti Pak Swadaya, ya? Awal-awalnya. Tapi akhirnya lama-lama ini ketika wali kota juga paham apa maknanya, serta-merta ini disetujui dan di backup lah oleh pemerintah, jadilah ini acaranya bersama milik pemerintah dan milik rakyat. Nah, seperti itu. Ini yang saya tahu dalam konteksnya saya sebagai orang di luar sistem, di luar ya hanya sebagai masyarakat yang melihat menonton aja. Saya pun juga bukan pelaku. Berarti 2001 itu Perpus Bung Karno belum berdiri Pak? Belum ya? ada. Masih makam ya Pak ya? Masih makam Bung Karno, dan di perpustakaan Bung Karno itu adalah tanah milik warga, di situ masih warga. Setahu saya ini banyak orang terlibat, banyak orang memberikan kontribusinya. Jadi agak sulit kalau disebut satu persatu. Nah, kecil banyak atau besar banyak ini ya. Jadi bukan acara ini juga bukan tiba-tiba terjadi semalam punya ide, enggak. Jadi ada perbaikan, bahkan dalam beberapa tahun pernah ada yang berubah, misalnya Pancasilanya itu, lambangnya itu disemayamkan di rumah wali kota misalnya pernah, atau pernah juga berangkatnya dari rumah Bung Karno, dari Istana Gebang, okay. Nah, pernah. Nah, jadi perkembangannya seperti itulah, yang sifatnya hanya apa ya, ritualnya aja, upacaranya saja. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang sangat mendasar yang berubah berkembang. Yang saya lihat dari awal tahun 2001 sampai terakhir kemarin tahun berapa ya? 2023. 2024 buatan ini. 24 kemarin ada ya, kalau nggak salah ada ya. Saya kurang perhatikan itu. Tapi kalau COVID jelas nggak ada. Pas masa pandemi COVID nggak ada. Nah, seperti itu. Tapi dari aspek apa? Kan kalau sekarang kan sudah jadi pustakawan lah Pak Budi. Oh iya, saya ya. Mengkaji khusus tentang Bung Karno. Ya. Berarti kan kalau dulu mungkin belum ya, tapi kalau sekarang kan sudah banyak mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno dan sebagainya, itu melihat peringatan-peringatan seperti itu bagaimana pendapatnya Pak? Ya pertama tetap ini sebuah penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap para opini sepuh, ya sekarang udah sepuh, yang dulu mencetuskan, memperjuangkan sampai ini, bahkan ikut memberikan dorongan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Tapi 1 Juni itu bukan berdiri sendiri. 1 Juni, 21 Juni 45 menuju 18 Agustus 45 adalah satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, apa tadi? Apa? Yang gerbek Pancasila itu? Ya. Menurut pengamatan saya sendiri ya, ada beberapa hal kalau barangkali masih bisa kita perbaiki dengan tujuan untuk meningkatkan ke derajat yang lebih tinggi. Jadi kalau saya pinjam bahasanya Bung Karno, higher upstriking, pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari kegiatan yang telah dilakukan bersama-sama masyarakat banyak dan pemerintah. Misalnya ada adegan rebutan gunungan. Oh, kayak sekaten apa? Rebutan gunungan. Hasil bumi. Rebutan gunungan itu kalau kita maknai ya ketika
bangsa Indonesia, rebutan rezeki. Indonesia itu milik kita semuanya. Bung Karno memberikan Pancasila, mendirikan Indonesia, all for all, one for all for one, all for all. Itu seperti slogan. Ya slogan memang politik. Tapi sebenarnya itu sejak memang Bung Karno itu ya, diucapkan Bung Karno 1 Juni. Kita mendirikan negara Republik Indonesia. Itu semua untuk satu untuk semua, semua untuk semua. Oh, itu Bung Karno sebenarnya. Bung Karno. Walah, saya kira. Bung Karno itu. Jadi ada 3 hal itu loh. Jangan 2 hal itu berarti silakan nanti makanya kita buka di pidato Bung Karno 1 Juni itu. Makanya nanti supaya Grebek Pancasila itu sebagai sebuah acara budaya, ritual yang sudah baik itu ditingkatkan kebaikannya. Jadi dengan suatu standar pemikiran gini, memperingati kata dasarnya ingat, tujuannya untuk ingat. Ingat apa dalam hal ini? Ingat peristiwa 1 Juni itu loh, peristiwa apa? Peristiwa di mana Bung Karno pidato, di mana di lembaga namanya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, itu setelah 3 hari mengadakan pembukaan dan sidang, Bung Karno di hari yang terakhir itu mengucapkan pidatonya sebagai jawaban atas pertanyaan dari Ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI berarti dulu ketuanya Pak Rajiman. Pak Rajiman. Nah, jadi agendanya memang untuk menemukan dasar negara Indonesia kelak yang akan didirikan ini. Dengan satu pertanyaan, negara Indonesia merdeka kelak yang akan kita dirikan ini dasarnya apa? Nah, semua anggota pidato memberikan kontribusi pemikiran-pemikirannya. Di tanggal 1 Juni inilah Bung Karno mendapatkan giliran untuk mempidatokan pemikirannya. Selama 45 menit. 45 menit Pak ya itu. 45 menit kalau sekarang jadi buku sekitar antara 25 sampai 30 halaman. Itu tanpa teks ya Pak? Tanpa teks. Jadi yang beredar itu pidatonya yang kemudian ditulis? Ya. Stenografi ya? Stenograf dituang kembali menjadi jadi naskah. Jadi tidak kebalikannya Pak ya, ada naskah. Jadi justru pidato dulu baru dinaskahkan. Pidato dibukukan. Bukan buku dipidatokan. Pidato dinaskahkan, bukan naskah dipidatokan. Nah, itu saya kira inti utama dari Grebek Pancasila dalam konteks edukasi untuk tujuannya supaya kita menjadi betul-betul tahu jati diri kita. Jadi Pancasila itu adalah konsep yang bisa menarasikan jati diri bangsa Indonesia yang harus dipahami dalam konteks historis. Jadi kontekstualisasi ketika Bung Karno pidato waktu itu harus kita pahami. Jadi ketika kita memperingati Grebek Pancasila yang ditujukan untuk memperingati, betul-betul membuat kita menjadi ingat. Ingat apa? Ingat perjalanannya 1 Juni. Jadi nanti kita akan menemukan makna historis, makna empirisnya, makna filosofisnya, terus makna visionaritasnya. Nah, seperti itu. Tapi satu pertanyaan Mbak Beting, kenapa titik akhirnya itu di makam? Ya memang saya pernah memberikan sebuah kritik secara semiotik. Barangkali ini ada sesuatu yang boleh dirubah dalam arti dikembangkan menuju tingkat kebenaran yang lebih tinggi. Jadi ketika upacara Grebek Pancasila itu memperlambangkan Pancasila dari alun-alun, alun-alun itu artinya suatu tempat di mana rakyat berkumpul, tempat berkumpulnya rakyat, tempat berkumpulnya bersama pemerintah di alun-alun. Nah, Pancasila dari alun-alun itu
itu digerebek, diboyong, diarak menuju ke makam Bung Karno. Pancasila itu digali oleh Bung Karno, ya, yang diberikan kepada rakyat. Lah, dalam gerbek Pancasila ini, Pancasila oleh rakyat dibawa ke kuburannya Bung Karno. Ini dibawa ke nah, jadi makanya saya ada sebuah perasaan subjektif saya, barangkali ini juga kalau bisa dipahami secara objektif, karena dalam khasana orang Jawa nama itu jadi doa, lambang itu jadi doa. Jadi lambang gunungan misalnya doanya itu maunya biar alam kita adil, makmur dan sebagainya, subur dan sebagainya. Nah, ketika ini menjadi sebuah ritus, menjadi sebuah SOP dalam suatu kegiatan, ini menjadi sebuah doa. Jadi doanya tanpa sengaja itu membawa Pancasila dikembalikan pada penggalinya di makam Bung Karno. Jadi kalau boleh mengusulkan pada teman-teman budayawan, pada segenap pengambil kebijakan, decision maker dan sebagainya, alangkah baiknya kalau ini dikaji betul-betul dengan segala keheningan jiwa kita. Misalnya kalau boleh saya mengusulkan Pancasila itu dari Bung Karno dibawa ke tengahnya rakyat. Berarti startnya dari makam? Nah, atau kalau start dari makam atau dari perpus, karena perpus dan makam Bung Karno meskipun secara kelembagaan itu berbeda, tapi secara eksistensi, secara filosofi itu membentuk sebuah situs yang satu badan. Nah, jadi Bung Karno sendiri pernah mempidatokan dengan judul Warisilah Api Sumpah Pemuda. Di situ nanti akan membahas maknanya apinya kemerdekaan dan abunya kemerdekaan. Nah, dalam kesempatan lain barangkali kita bisa menjelaskan api dan abu dalam perspektif pandangannya Bung Karno seperti apa. Ada yang berpendapat makam Bung Karno itu tempat abunya Bung Karno, perpustakaan Bung Karno tempat apinya Bung Karno, artinya semangatnya. Nah, karena di perpustakaannya ada buku-buku, ada pemikiran, gagasan, semuanya yang menyimpan semangatnya, rohnya, tujuan perjuangan itu. Betul. Yang sampai sekarang nanti kalau kita bedah di situ kita akan bisa mendefinisikan sebenarnya cita-cita kemerdekaan kita itu telah sampai apa belum. Nah, ada yang mengatakan oh sudah sampai, kita sudah merdeka, tapi ada yang mengatakan belum, karena api kemerdekaan itu tadi loh belum tercapai. Nah, apinya yang mana? Nah, itu barangkali di kesempatan berbeda nanti kita bisa kupas antara api dan abu, karena kita akan bercerita sedikit api dan abu itu yang dirujuk Bung Karno dari seorang tokoh muda Prancis, Jean Georges. Nah, sana. Jadi itu kata-kata itu dari Jean Georges. Api dan abu ketika Jean Georges berdebat di parlemen di Prancis. 100 tahun Prancis telah merdeka, kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Karena inginnya revolusi Prancis adalah sama makmur semuanya, sama enak semuanya. Tapi ternyata kapitalisme juga tinggi, proletar juga semakin parah di sana. Apa yang salah? Nanti singkatnya Jean Georges mengatakan bahwasanya Prancis perlu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Yang itu pun juga dipakai Bung Karno untuk pidatonya 1 Juni. Bung Karno juga merefer demokrasi politik, demokrasi ekonomi. Jadilah nanti keadilan sosial atau sosiodemokrasi. Nah, barangkali ada kesempatan lain nanti untuk membedah khusus tentang pidato Bung Karno 1 Juni itu. Tapi yang jelas kalau boleh saya mengusulkan, semiotiknya barangkali bisa dirubah kalau gerbek Pancasila itu Pancasila dari Bung Karno dibawa ke tengah masyarakat untuk diilmui dan diamalkan. Yang kedua, jangan ada adegan anarkisme
dalam acara Gerbek Pancasila, apalagi di pusaranya Bung Karno. Oh, karena pusatnya di pusara kan rebutannya di situ, Pak ya. Nah, artinya rebutan itu kan karakter orang yang tidak tertib, tidak disiplin, tidak, barangkali juga tidak berkemanusiaan. Karena yang kuat nanti akan dapat banyak, yang lemah tidak dapat banyak. Justru memunculkan konsep perikemanusiaan Pancasila yang berkemanusiaan, di situ ada cinta kasih. Jadi yang besar bisa melindungi yang lemah, yang kaya bisa melindungi yang miskin, yang pintar bisa mencerdaskan yang kurang pintar dan sebagainya. Saya kira ada dua hal itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Budi.